Lula, ini sebenarnya persaingannya seperti apa? Karena semakin pemilu kita malah melihat semakin banyak artis-artis yang maju menjadi caleg. Bagaimana Anda sebenarnya melihat kemampuan diri Anda sendiri, lalu keterampilan serta pengalaman di dunia hiburan yang justru itu bisa menjadi unique selling point ketika Anda mengajukan diri sebagai caleg? Oke. Sebagai public figure tentunya pasti punya keuntungan sendiri, kita sudah populer. Berarti orang sudah tahu kita, tinggal mengejar langkah berikutnya adalah bagaimana kemudian gitu ya orang memilih kita. Untuk mengenalkan kita itu adalah barangkali itu modal yang paling besar yang orang harus keluarkan, bagaimana orang warga dan masyarakat bisa mengenal kita baru kemudian tertarik lebih jauh. Jadi sebagai artis itu dia punya modal utama yang sebetulnya harganya paling mahal sebetulnya. Tapi di sisi lain, kita sebagai artis itu kan bukan nggak punya pendidikan. Mohon maaf, saya dokter gitu ya. Saya punya hampir 30 tahun pengalaman di bidang kesehatan masyarakat. Apakah itu tidak dihitung karena saya tanda kutip artis? Tentu harus dihitung kan, apalagi saya jelas apa yang saya kerjakan. Mohon maaf, lebih jauh lagi, mari kita lihat sama-sama, kita buka sama-sama. Siapa yang paling banyak turun ke warga? Kita kalau DKI Jakarta 2 kita bisa buka sama-sama. Politikus yang hebat-hebat itu udah jarang turun, timnya turun. Terus apa sih yang mereka kasih? Mereka juga turun pas 5 tahun, pas mau dipilih dulu baru turun. Apa sih yang mereka kemudian janjikan? Tidak ada yang mereka janjikan. 5 tahun berkuasa juga nggak bikin apa-apa ternyata. Undang-undang aja, nggak diawasi juga undang-undangnya. Kemudian yang lebih jauh, kalau boleh tahu, kalau masyarakat mesti tahu, sebetulnya yang menang itu bukan artis. Yang menang itu adalah siapa yang mau bayar lebih banyak. Di pemilu kali ini, siapa yang menyiram lebih banyak, dia lebih banyak dapat suara. Oke. Boleh dijelaskan lebih detail lagi menyiram lebih banyak maka dia yang akan mendapatkan suara lebih banyak. Artinya kalau misalkan Mbak Lula terpilih ada kemungkinan ke sana juga dong Mbak Lula? Kalau serangan fajar, saya barangkali salah satu binatang langka barangkali ya, yang saya tidak menggunakan uang sama sekali di sini. Di program saya, kalau saya turun ke masyarakat, saya memberikan kacamata gratis, saya memberikan pemeriksaan kesehatan dan konsul gratis, dan ini dianggapnya sebelah mata. Masyarakat pun masih terbiasa. Apapun yang kita berikan, saya kasih sekolah digital gratis. Pertanyaan paling sering saya dapat adalah, nanti dikasih uang berapa pulangnya? Sebegitu banyak yang kita ceritakan program seperti apa. Jadi masyarakat kita juga masih dalam bentuk yang sama sebetulnya. Masih seperti dulu yang kemudian menanyakan, apalagi yang kita dapatkan? Uang berapa yang akan saya bawa pulang? Jadi harus dimengerti, mau politikus senior, mau artis, mau apapun juga, waktu kita sama-sama berjuang di sini, waktu kita sama-sama berperang, ternyata program nggak dilihat. Saya punya banyak sekali program. Saya orang yang terjun ke politik dengan segala macam program yang saya punya dan saya melakukannya dengan rapi. Saya turun barangkali 75 hari itu nggak tahu berapa ratus ribuan titik saya turun dan saya nggak pernah ketemu lawan saya di sana. Kenapa? Banyak sekali yang nggak turun. Tapi begitu suaranya keluar banyak sekali. Nah, terus kemudian gimana? Nah, itu yang harus ditanya lebih jauh. Oke. Mungkin media harus lebih Iya, jauh. Mbak Lula, tapi ini terjadi anomali nih kalau berbicara tentang serangan fajar. Ada anomali yang terjadi pada Komeng yang tidak melakukan kampanye, even di sosial media sekalipun yang tidak mengeluarkan dana sekalipun, tetapi suaranya bisa tinggi. Artinya di sini apakah masyarakat menilai melalui visi misi, sosoknya sebagai public figure atau partainya, atau memang sebenarnya pemilih saat ini sudah tidak memiliki motivasi lagi untuk mencari tahu siapa calegnya? Jadi gini, kalau soal Komeng itu beda sendiri ya memang ya, tapi waktu saya tanya teman-teman yang memilih juga gini, waktu kita buka DPD itu kan ada wajahnya ya, ada fotonya. Kita nggak kenal semua, kita nggak tahu semua, nggak ngerti juga kerjaannya DPD itu apa, kata mereka. Jadi kita pilih orang yang paling kita kenal. Ya, Bang Komeng itu yang yang paling kita kenal. Kenal Bang Komeng. Sebegitu banyak orang yang bercerita dengan cara yang sama. Memilih Bang Komeng, nggak nanya sih visi misi. Mohon maaf, kalaupun yang sudah terpilih kita tanya visi misinya apa. Belum tentu juga kasih tahu visi misi kok. Jadi gini, kita berperang seakan-akan politikus senior itu memberikan visi misi. No, tidak. Apakah politikus senior itu juga dia memberikan, misalkan gitu ya, memberikan program besok dia mau ngapain? Tidak juga ternyata. Mereka cuma kirim tim bagi-bagi macam-macam lah. Minimal bagi sembako, bagi-bagi minyak, begitu. Jadi orang kumpul. Nanti terakhir baru serangan fajar. Yang menyerang paling akhir, dialah yang paling diingat. Terus siapa lagi yang akan diingat? Ya dengan sendirinya artis akan diingat. Kalau artis punya suara banyak, ya karena mungkin diingat. Atau barangkali followernya.
sering lihat kayaknya orangnya baik ya, jadi udah sampai seperti itu. Oke. Karena cerita visi misi itu jadi nggak terlalu penting di masyarakat. Baik, saya ingin kembali lagi ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, gimana Pak Ihsan ketika ada public figure yang turun, artinya kekhawatirannya adalah visi misi tidak lagi dilihat, tetapi melihatnya siapa sosoknya, bagaimana serangan fajar yang diberikan, bagaimana Anda melihat majunya artis sebagai caleg ini, apakah bentuk penguatan partai politik atau hanya memang strategi penggalangan suara agar partai-partai ini akhirnya bisa melaju di DPR karena presentasinya yang tinggi? Iya, pertama artis memang bisa jadi pemikat ya, yang mudah begitu bagi pemilih untuk tertarik terhadap partai politik. Ini juga sebetulnya akan berkaitan juga Mbak sama jenis pemilunya. Karena kalau pemilu legislatif DPR dan DPRD itu biasanya yang akan sangat kuat keterkaitannya pemilih dengan partai politiknya. Karena apalagi kita menggunakan sistem terbuka sebetulnya bagaimana artis yang dicalonkan oleh partai politik itu penguat begitu ya sebetulnya apakah ada misalnya calon-calon yang cukup dikenal oleh publik dari partai politik tertentu. Berbeda dengan kasusnya Bang Komeng misalnya ya di DPD. Itu DPD akan berkaitannya dengan sosok orang per orang individu gitu ya, dia yang maju gitu, tidak berkaitan dengan partai politik. Apalagi kalau kita lihat kan di pemilu 2019, pemilu 2024, pasca pemilu serentak, kan ada keinginan kotel efek antara pilpres dengan pilegnya. Jadi biasanya pemilih ketika memilih presiden dan wakil presiden, dia juga akan melihat tuh, oh ternyata caleg A misalnya sekalipun diusung oleh artis, dia akan lihat apakah sesuai dengan misalnya partai politik yang mengusung presiden atau wakil presiden. Belum lagi kalau kita juga misalnya bicara ya soal di daerah pemilihan. Kalau kita lihat kan banyak artis yang diturunkan untuk berkontestasi di dapil-dapil yang bahasanya adalah dapil neraka. Sangat ketat sekali di sana ya proses persaingannya. Jadi sudah pasti itu untuk menarik perhatian publik dan pemilih. Tapi tadi ada anomali, yaitu adalah biasanya kalau milih pileg orang akan cenderung lebih mudah memilih partainya. Apalagi kalau kita lihat ya, daftar nama caleg di pileg itu kan jauh lebih rumit ya. Karena biasanya hanya ada logo partai dan juga nama caleg gitu. Beda dengan pileg DPD, yaitu langsung ada nomor urut, nama, dan foto. Jadi publik lebih familiar dan mudah sekali untuk memilih. Jadi ada beberapa hal itu rasanya ya kalau kita melihat, sekalipun memang ada tantangan sebetulnya, tadi Mbak Lula sudah sampaikan bahwa nggak semuanya kok caleg artis misalnya yang dicalonkan hanya bermodal figuritas ya atau keterkenalan, tapi ada latar belakang, pendidikan, concern isu. Nah di sini tugas partai bagaimana menyambungkan figuritas, latar belakang pendidikan yang dialami atau dilalui oleh artis ini bisa sesuai gitu ya dengan aspirasi, visi misi, program yang sebetulnya itu ditawarkan oleh partai politiknya gitu. Nah rasanya ini masih ada kalau kita bicara soal mendorong caleg artis di pemilu ya.